رمضان tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan. Berikan kita segala macam karunia nikmatnya, sehingga pada hari ini, pada bulan ini dan tahun ini, Allah memberikan kita kesempatan lagi untuk menemui bulan Ramadan. Banyak saudara-saudara kita, banyak kaum muslimin yang pada Ramadan tahun ini mereka tidak menemui bulan Ramadan. Tidak pandang muda, tidak pandang tua, tidak pandang sehat, tidak pandang sakit, mereka sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita masih diberikan kesempatan untuk menemui bulan Ramadan tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai kita limpahan kasih sayangnya pada bulan Ramadan ini, sehingga kita keluar dari Ramadan menjadi hamba-hamba yang soleh dan soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas seputar tentang puasa. Oleh karena itu yang ada catatan tulis bisa ditulis di buku catatan atau direkam, jadinya bisa ingat ya, nggak lupa. Nah, terkait dengan bulan puasa Ramadan, kita akan membahas apa sih arti dari Ramadan, apa makna Ramadan, bagaimana tata cara puasa yang dianjurkan oleh Rasulullah dan di dalam kacamata Islam atau syariat Islam. Karena ternyata Rasulullah SAW bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas." Rasul bersabda gini, betapa banyak orang yang berpuasa hanya menahan haus, lapar, dahaga saja, tanpa mendapatkan keutamaan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kok ada begitu? Padahal dia udah nahan lapar, padahal dia udah nahan haus, tapi ternyata puasanya nol. Nilai ibadahnya nggak ada. Ternyata apa? Ternyata puasa tersebut tidak menggunakan ilmu. Maka wajib dan penting bagi kita mengetahui tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan puasa. Baik, terlebih dahulu saya akan bahas tentang apa sih arti dari Ramadan, puasa Ramadan. Terlebih dahulu saya akan bahas apa pengertian saum atau puasa. Saum menurut bahasa adalah mutlaqul imsak wa minhu qauluhu ta'ala ala sayyidina Maryam. Secara bahasa saum, ya, saum itu nama lain dari puasa. Secara bahasa, puasa tersebut adalah menahan. Jadi contoh kalau misalkan kita menahan untuk keluar dari rumah, berarti kita sedang saum. Secara bahasa. Jadi saum artinya al-imsak, menahan. Yang kedua, pengertian dari segi istilah. Kalau bahasa itu agak lebih khusus. Bahasa itu agak lebih umum. Tapi kalau istilah itu agak lebih khusus dan melebar. Apa pengertian saum menurut istilah? Saum menurut istilah adalah al-imsaku an jami'il muftirat min tulu'il fajri ila gurubi syamsi biniyatin makhsusah. Tadi bahasa, sekarang istilah. Apa secara istilah lebih khususnya lagi? Menahan dari segala yang dapat membatalkan puasa. Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dengan niat yang khusus. Maksudnya apa? Puasa itu yang menahan dari makan, dari minum, baik yang membatalkan secara zahir, tampak, atau yang menghilangkan pahala puasa. Ya, nanti kita bahas. Ada yang membatalkan, wajib mengganti puasanya. Ada yang tidak membatalkan, tidak wajib mengganti puasanya atau puasa qadha. Akan tetapi hilang pahala puasanya. Contohnya apa yang membatalkan puasa? Ya, berbagai macam yang berhubungan dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Nanti kita belajar. Salah satu contoh, makan nasi uduk pagi-pagi saat Ramadan. Itu batal puasa. Ya, batal puasa. Dan nanti wajib diganti qadhanya. Ya, puasa ganti di bulan setelah bulan Ramadan. Itu batal. Yang kedua, tidak batal puasa tapi menghilangkan pahala puasa. Ya,
Dia hanya capek menahan makan, lapar dan dari pagi sampai maghrib saja, tapi pahalanya hilang. Apa contohnya? Berhubungan dengan penyakit-penyakit hati, iri, hasad, dengki sama orang, marah, gibah, ya, ngomongin orang, ya, ngomongin guru, ya, itu puasanya ya dia tidak batal, tidak kodok, tapi pahalanya hilang. Nah, jadi itu puasa dari segi istilah. Ya. Puasa di sini ternyata ya puasa di sini ternyata yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad itu sangat spesial, Kak. Kenapa sangat spesial? Karena puasanya hanya diwajibkan 1 bulan, tapi pahalanya itu sangat banyak. Sampai dikatakan dalam sebuah kitab, 1 hari saja kita tidak puasa, maka tidak bisa digantikan puasa kita 1 tahun untuk mendapatkan pahala, fadilah, keutamaan yang kita tinggalkan 1 hari puasa tersebut. Jadi 1 hari kita nggak puasa nih, diganti dengan 1 tahun puasa, itu nggak akan ngegantiin nggak akan ngegantiin pahalanya yang 1 tahun kita hilang. Makanya sayang kalau kita tidak puasa di bulan Ramadan. Nah, kita lihat puasa-puasa umat-umat terdahulu. Puasa-puasa umat terdahulu berbagai macam cara. Ya, bahkan Siti Maryam itu ibundanya Nabi Isa. Ya, jadi ada di dunia ini anak tanpa ada hubungan biologis ayah dan ibu, tanpa ada proses lahir gitu, tanpa ada proses antara suami dan istri. Ada siapa saja? 1 Nabi Adam. Ya, Nabi Adam nggak punya ayah, nggak punya ibu. 2 siapa? Siti Hawa, nggak punya ayah, nggak punya ibu. Dan yang ketiga siapa? Nggak punya ayah, ada ibu, ada anak. Ya, ini anak nggak punya ayah, tapi ada siapa? Nabi Isa alaihissalatu wassalam, yakni Siti Maryam. Jadi dulu Siti Maryam, beliau itu berpuasa, tapi puasanya beda dengan kita. Puasanya saum, menahan dari menahan untuk tidak berbicara kepada manusia. Karena waktu itu Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa seorang ayah. Akhirnya Siti Maryam difitnah, dicaci, diejek, dan Siti Maryam berkata, sesungguhnya aku nadar kepada Allah sauman, puasa. Puasanya bagaimana? Tidak berbicara kepada manusia. Ya, paham di sini? Nah, akhirnya Nabi Isa tuh berbicara, itu nanti sejarah lain. Oke. Itu pengertian puasa. Nah, kapan waktu mulai difardikan? Oke. Kapan dimulainya diwajibkan berpuasa Ramadan? Kapan waktunya? Kita harus tahu sebagai orang Islam. Puasa Ramadan kapan diwajibkan? Karena pengetahuan Islam itu penting. Karena we are Muslim. Kita Muslim. Jangan pengetahuan yang lain. Kita giat untuk tahu siapa penemu kereta api. Kapan kereta api itu muncul. Bagaimana pintu kereta api itu bisa terbuka, tertutup. Kita harus tahu pengetahuan Islam. Kapan mulai difardukannya? Difardukannya puasa Ramadan pada tahun Saniyah, pada tahun 2 dari Hijriah, dari bulan Sa'ban, pada tanggal 2 bulan Sa'ban. Nah, lanjut Rasulullah, ini fakta menarik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam puasa bulan Ramadan hanya mengikutinya sebanyak tasi'a Ramadanat, yakni sebanyak 9 kali Ramadan. Hanya 9 kali Ramadan. Jadi 9 hari puasa. Nabi itu hanya menemui bulan Ramadan, tasi'a Ramadan, dan 9 hari puasa. Tis'atan wa isrina yawman illa wahidun fakamil. Nah, yang terakhir itu 29 hari kecuali 1 hari. Nah, itu puasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu apa arti dari Ramadan? Ramadan itu maknanya adalah kerikil, batu yang sangat panas. Jadi umat Arab pada zaman dahulu
menamai bulan mereka itu sesuai dengan keadaan dan musim. Jadi Ramadan itu bulan yang sangat panas. Makanya Ramadan itu panas ya, apalagi di Mekah. Mr. Yunus, maaf Mr. Yunus. Ya. Mr. Yunus, di ini waktunya udah tinggal 1 menit lagi, di closing dulu. Nanti anak-anak akan masuk ke room berikutnya di jam 10.30. Jadi mereka langsung masuk, jadi mereka langsung on time aja karena kita terbatas di 40 menit. Jadi di closing dulu untuk sesi pertama, Mister ya. Ya, silakan. Oke. Nah, jadi itu adalah definisi tentang pengertian puasa. Kita harus pegang definisi pengertian puasa tersebut dan pengertian tentang yang membatalkan puasa. Jadi yang membatalkan puasa itu bisa batal, kita wajib mengganti. Ada orang juga yang dia itu tidak batal, tapi pahala puasanya hilang. Dan ingat, 1 hari puasa kita tinggalkan, maka pahalanya tidak dapat tergantikan dengan kita berpuasa 1 tahun penuh. Nanti kita akan belajar apa saja hukum-hukum puasa. Hukum puasa ada wajib, ada sunnah, ada makruh, dan ada haram. Ya, setelah yang kita akan belajar apa sih yang diwajibkan puasa, apa sih yang disunahkan, apa sih puasa yang makruh, apa puasa yang haram. Nanti kita belajar setelah ini. Iya, makasih Mr. Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bahasan kita yang tadi terkait tentang bagaimana hukum puasa. 1, puasa itu wajib. Apa saja puasa dikatakan wajib. Terlebih dulu kita harus mengetahui apa sih definisi wajib. Definisi wajib itu adalah sesuatu yang apabila dikerjakan ya mendapat pahala, apabila ditinggalkan maka akan berdosa. Apa saja? Halo, Mister. Ada suara? Mister. Ada suaranya, Miss? Saya Ya, kedengeran. ada ya. Ada. Mister, teruskan Mister, silahkan. Oke, puasa wajib. Kapan dikatakan puasa wajib? 1 contoh puasa Ramadan. Itu hukumnya adalah wajib. Terus puasa kodok, puasa ganti, perempuan yang haid ketika Ramadan, maka dia wajib mengganti. Yang kedua, puasa dikatakan makruh. Kapan puasa tersebut dikatakan makruh? Yakni puasa yang dimulai pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ya, kenapa kok Jumat, Sabtu, Minggu makruh puasa? Karena hari Jumat itu adalah hari keagungan umat Muslim. Hari Sabtu hari ibadahnya orang Yahudi. Hari Minggu ibadahnya Nasrani. Kita tidak, jadi kita makruh untuk puasa pada hari-hari 3 hari tersebut, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Terus kapan dikatakan puasa itu haram? Sebentar. Kapan puasa itu dikatakan haram? Puasa kalau dilakukan maka berdosa. Kapan? Yakni ketika hari Idul Fitri atau hari raya Idul Adha, ada hari tasyrik ya, 11, 12, 13 Dzulhijjah, itu kita haram untuk berpuasa. Nah, itu haram. Terus kapan sunnah? Ya, sunnah itu berbagai macam. Sunnah kategorinya 1, sunnah yang terulang setiap tahun. Apa contohnya? Sunnah puasa Muharram, sunnah hari Arafah, ya, sunnah dan lain sebagainya. Ada puasa sunnah yang terulang setiap bulan. Puasa Ayyamul Bid, puasa pertengahan bulan, ya, itu terulang setiap bulan. Ada puasa yang terulang setiap minggu. Apa? Puasa Senin, Kamis. Ya. Dan yang puasa yang paling afdol di antara puasa-puasa sunnah itu adalah puasa Nabi Daud. Bagaimana tata cara puasa Nabi Daud? Puasa Nabi Daud adalah 1 hari puasa, 1 hari enggak, 1 hari puasa, 1 hari enggak. Ya, gitu ya. Nah, jadi puasa Idul Fitri udah haram? Iya haram. Kita saat orang-orang sholat, mentang-mentang kita masih kuat berpuasa, kita mau beda sama dengan orang-orang lain. Saya mau kuat puasa, saya mau pahala yang lebih. Idul Fitri orang nggak berpuasa, saya mau puasa karena saya masih kuat dan mau pahala. Ya tetap itu puasa diharamkan, ya. Nggak boleh puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Itu hukum-hukumnya puasa. Nah, selanjutnya mungkin Mister akan mempersingkat. Nah, nanti ada syarat sah puasa, ada syarat wajib. Ya,
Syarat sah itu adalah jikalau apabila orang tersebut dikatakan sah puasanya. Ya. Yakni contohnya Islam, maka tidak sah kafir. Walaupun kafirnya sebentar. Contoh, pagi dia Muslim, siang-siang gara-gara sembako, dia jadi Kristen, masuk gereja, contoh. Dia jadi pindah agama, maka puasa dia tidak sah. Dan ingat, perbedaan mu'alaf dengan murtad. Kalau mu'alaf, orang yang keluar dari Islam lalu masuk ke dalam Islam, maka dosa-dosa dia terhapus seperti nol. Jadi dia nggak puasa, dia nggak zakat, dia nggak sholat pada zaman dulu, ketika dia kafir, dia itu tidak terhitung dosa. Maka malah ketika dia masuk Islam, dia menjadi pahalanya menjadi dosanya menjadi nol kembali. Tapi beda dengan murtad. Ya, dengan murtad apa? Contoh misalkan hari ini dia murtad keluar dari Islam. Selama 1 tahun dia murtad. Nah, tahun besoknya dia menjadi Muslim. Maka wajib bagi dia mengganti puasa dan sholatnya selama dia murtad. Beda tuh, ya. Kalau tadi mu'alaf, orang keluar mu'alaf tuh orang Kristen masuk Islam, maka nggak wajib untuk mengganti puasa dan mengganti sholatnya. Tapi kalau orang yang udah keluar dari Islam, lalu masuk lagi ke dalam Islam, ya dia nyesel, aduh nyesel, saya ternyata enak jadi orang Islam. Setahun dia jadi murtad, maka dia wajib mengqadha, mengganti puasa dan sholatnya. Itu syarat sah. Anak kecil sah puasa, sah batasannya 7 tahun. Ya, dia sah puasa. Bahkan nih orang tua, kalau misalkan 10 tahun itu udah dianjurin untuk diperintahkan anak tersebut untuk berpuasa. Kalau dia tidak mau berpuasa, maka orang tua boleh memukul. Itu dalam Islam. Tapi pukulannya dengan pukulan mendidik. Pukulan mendidik tidak menyakitkan. Cari yang lembek. Ya Bu, Pak. Nih kalau Bapak dan Ibu dengar di rumah boleh Pak, Bu. Dalam saat Islam Nabi nganjurin. Ya, kalau nggak puasa. Ini apalagi SMP, umur udah 10 tahun nggak puasa, pukul nggak apa-apa dalam agama Islam. Tapi pukul yang mendidik tidak menyakitkan. Itu syarat sah puasa. Nah, sekarang Mister langsung masuk ya ke hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Kita persingkat. Nah, jika kita perhatikan dari hal-hal yang membatalkan puasa, maka dari situ menjadi sesuatu yang amat penting dalam ilmu puasa. Apa? Mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa. Kita kalau ibadah harus dengan ilmu. Kalau tidak dengan ilmu, maka ibadah kita tertolak. Setan lebih takut dengan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah. Ibadahnya rajin, sholat 1000 rakaat, puasanya setiap hari, tapi tidak menggunakan ilmu, setan nggak takut. Karena apa? Ibadahnya tidak diterima. Karena apa? Tidak menggunakan ilmu. Ya, hati-hati dengan perasaan kita yang bilang Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pemaaf. Allah Maha Pemaaf dengan sebuah alasan. Apa alasannya? Kalau kita jauh dari dakwah, kita berada di hutan. Ya, contoh Pawas berada di hutan. Contoh Paus berada di hutan. Nah, di hutan itu nggak ada ustadz. Di hutan itu nggak ada pelajaran agama. Maka Paus apabila tidak sholat, tidak puasa, maka tidak berdosa. Ya, karena apa? Tidak sampainya dakwah. Terus juga nggak ada uzur, tidak ada alasan untuk kita tidak mengetahui ilmu. Nah, emang ada untuk orang yang tidak mengetahui ilmu, dia tidak berdosa. Ada kategorinya. Salah satunya apa? Gila. Orang gila. Dia nggak puasa, nggak dosa. Dia nggak sholat, dia nggak dosa. Berarti orang yang nggak sholat, orang yang nggak puasa adalah orang gila. Ya. Nah, apa saja hal yang dapat membatalkan puasa? Nih, kalau bisa direkam, kalau dicatat. Hal yang dapat membatalkan puasa itu ada 9. Ada berapa? 9. 1. Memasukkan sesuatu ke dalam salah satu 5 lubang. Pahami. Memasukkan sesuatu ke dalam salah satu 5 lubang. Apa saja lubang itu? 1. Mulut. Hukum memasukkan sesuatu ke lubang mulut adalah membatalkan puasa. Untuk memudahkan pemahaman, maka hukum memasukkan sesuatu ke lubang mulut ini terbagi menjadi 4.
Ingat, tadi apa? Yang membatalkan puasa ada 9. Ya, satu apa? Memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Ke dalam berapa lubang tadi? 5 lubang. 1 mulut. Ya. Nah, mulut dibagi lagi hukumnya. Bagaimana hukum memasukkan ke dalam mulut? Dibagi lagi hukumnya menjadi 4. Oke. Jadi lubang ada berapa? 5. 1 mulut. Mulut ada berapa hukumnya? 1, membatalkan. Kapan dikatakan batal puasa? Ketika memasukkan sesuatu ke dalam mulut, yaitu di saat kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita dan kita menelannya dengan sengaja saat kita sadar bahwa kita sedang puasa. Jadi yang menjadikannya batal adalah karena menelan dengan sengaja. Ya, contoh misalkan siang-siang di kulkas ada es krim. Kita buka kulkas, es krimnya, wow, enak nih. Tengok kanan, mama nggak ada. Tengok kiri, ayah nggak ada. Depan, kakak nggak ada. Belakang, adik nggak ada. Kita makan, toto malaikat Ijroil dari belakang. Wah, lu. Mati gitu begitu. Ya. Hukumnya tadi sengaja ya, itu membatalkan puasa. Nah, lalu bagaimana catatan ludah? Ya, ludah. Ya, ini penting nih. Bagaimana catatan dengan masalah ludah? Nah, di dalam masalah ludah ini ada yang perlu kita perhatikan, yaitu masalah ludah. Ludah itu jika kita telan tidak membatalkan puasa, tapi dengan syarat. Ingat, ludah tidak membatalkan puasa. Oh, berarti bisa membatalkan puasa. Ya. Bagaimana ludah tersebut bisa membatalkan puasa? 1, ya, ludah tidak membatalkan puasa kalau ludah itu ludah kita sendiri. Ya. Ludah kita sendiri, jangan ludah orang ludah adik, ludah kakak. Kalau nggak sengaja gimana? Contoh misalkan adik kita bersin, kita lagi mangap, hajem, ketelan ludahnya, nggak disengaja. Itu apa? Itu batal. Itu tidak batal karena tidak disengaja. Tapi kalau sengaja, saya mau cari alasan supaya batal puasa saya. Dek, bersin dong dek. Adiknya hidungnya dikili-kilingin. Diputer-puter, dia bersin, terus kakaknya mangap. Itu salah. Ya, syaratnya ludah kita sendiri. Yang kedua, tidak bercampur dengan sesuatu yang lainnya. Maksudnya apa? Ludah itu nggak bercampur sama rendang. Habis sahur, contoh rendang masih nyelip di gigi. Pas jam 8 pagi kita mainin itu rendang. Akhirnya itu ludah rasanya rendang. Ludah rasa rendang. Terus kita telan itu ludah, maka itu bisa membatalkan puasa. Yang ketiga, ludah masih berada di tempatnya atau di mulut. Nggak bisa, ludah keluar. Kita telan lagi. Itu nggak boleh, bisa membatalkan puasa. Atau ludah dikumpulin. Ini siang-siang, ludah dikumpulin di mulut. Telan. Maka itu batal puasa. Nah, maka apabila syarat berapa syarat tuh? 3 ya, ludah kita sendiri tidak bercampur, terus jika ditelan tidak membatalkan puasa. Ya. Akan tetapi menelan ludah akan membatalkan puasa jika salah satu syarat di atas ada yang tidak terpenuhi, seperti karena dia menelan ludahnya orang lain atau menelan ludah yang sudah bercampur dengan sesuatu seperti permen, es krim, atau makanan yang masih tersisa di dalam mulut kita, atau menelan ludah yang sudah dikeluarkan dari mulutnya lalu diminum, maka itu semua membatalkan puasa. Lalu bagaimana masalah sisa makanan? Ini penting. Masalah sisa makanan di dalam mulut. Ya. Sisa makanan di mulut, maka ada 2 macam. Sisa makanan di dalam mulut. 1, jika sisa makanan di mulut kemudian bercampur dengan ludah dengan sendirinya, ya, dan susah untuk dipisahkan, maka jika ditelan tidak membatalkan puasa. Misalnya orang sahur, lalu tidur dan tidak sempat kumur-kumur atau sikat gigi, lalu menduga dia di dalamnya itu ada sisa makanan. Maka jika sisa makanan tersebut sudah tidak bisa lagi dibedakan dengan ludah, maka hal itu tidak rendangnya nggak ada, cuman itu ludah
karena kita nggak sikat gigi, itu masih berasa rendang. Kan kalau dipisahin bingung. Beda sama tadi. Kalau tadi kita goyang-goyang tuh sisa rendang, sisa daging. Jadi gini, kita mainin. Jadi ludahnya bercampur. Kalau misalkan kita ludahnya susah dipisah dari sisa makanan, maka ludah tersebut tidak membatalkan puasa. Yang kedua, jika ada sisa makanan yang bisa dipisahkan dari ludah lalu bercampur dengan ludah, nah kayak tadi tuh ya, maka itu dapat membatalkan puasa. Itu ya, 2 poin terkait sisa makanan. Makanya paling enak habis sahur sikat gigi. Oh, sikat gigi. Jangan habis sahur tidur lagi. Bangun jam 10. Itu juga gara-gara ada tugas. Kalau nggak ada tugas malah lanjut sampai zuhur. Astagfirullahaladzim. Lanjut. 1, itu dikatakan memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Tadi apa hukumnya? Membatalkan. Yang kedua, memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Hukumnya makruh. Kapan dikatakan makruh? Apa arti makruh? Dilarang. Kapan hukum makruh? Jika kita masukkan sesuatu ke dalam mulut tanpa kita telan, hanya untuk main-main saja, iseng-iseng. Ya. Contohnya ketika ada seorang yang sedang berpuasa, kemudian dia sengaja memasukkan permen atau es krim ke dalam mulutnya tanpa menelan. Kalau dia nggak menelan, nggak batal. Cuma dia mainin di sini. Mainin doang. Ya, cuma mainin doang nggak batal. Tapi hukumnya apa? Makruh. Tapi ingat, kalau dia mainin es krim, tiba-tiba ketelan, ya batal. Ya. Jadi jangan dicoba-coba di rumah. Ya, nggak boleh. 3, mubah. Ya. Tadi apa? Batal. Yang kedua apa tadi? Makruh. Yang ketiga mubah. Apa arti mubah? Boleh dilakukan dan tidak dilarang. Dihukumi mubah yaitu ketika seseorang juru masak. Ya. Contoh kalian lagi masak. Ya. Ibu-ibu lagi masak itu boleh mencicipi di lidah. Manis apa enggak, asin apa enggak, itu boleh kita cicipi. Ya. Asalkan tidak ditelan, hanya cukup di lidah. Itu mubah. Selanjutnya, hukumnya adalah sunnah. Kapan dikatakan sunnah? Apa itu sunnah? Dianjurkan dan ada pahalanya. Kapan? Ayo. Ternyata memasukkan sesuatu ke dalam mulut ada yang sunnah. Dianjurkan dan ada pahalanya. Ayo, siapa yang tahu? Buka mic-nya. Apa itu namanya? Apa ya? Apaan nih, Mister? Siapa yang mau jawab? Sunnah. Siapa tadi? Fawas ya? Fawas. Yang lainnya mic-nya tolong dimatikan dulu ya. Fawas, silakan Fawas. Mic-nya yang lain tolong dimatikan. Maaf tadi Fawas yang ngomong. Silakan Fawas. Memasukkan sesuatu ke dalam mulut saat jam buka puasa di tempat jam. Ya, udah. Oke. Belum, kurang tepat. Ya, baik, Mister akan jelaskan. Sunnah dianjurkan dan ada pahalanya. Kapan memasukkan sesuatu ke dalam mulut? Tapi sunnah ketika berwudu kumur-kumur. Jadi kumur-kumur sunnah. Asalkan kumur-kumurnya tidak berlebih-lebihan. Ya, kemarin Mister ketemu ada satu nenek-nenek. Jadi selama ini dia cara puasanya salah. Ketika berpuasa dia berkumur-kumur tapi tidak berkumur-kumur. Ya, Mister tanya, "Nek, kok berkumur-kumur tapi tidak berkumur-kumur?" Iya, berkumur-kumur tapi nenek tidak masukkan air ke dalam mulut. Nah, terus gimana Nek kalau puasa kumur-kumurnya? Dia kumur-kumurnya gini. Begini kumur-kumurnya. Jadi nggak masukin air. Tuh lihat. Ibadah tanpa ilmu. Jadi boleh kita masukkan air ke dalam mulut. Ini tentang apa ya, saya baru masuk. Fat disimak dulu Oh iya, aja ya, Fat. Fat. Nanti di resume ya. Silakan lanjut, Mister. Lanjut ya. Ya. Oke. Ya, jadi itu sunnah. Ya, jangan ketika berwudu, ketika puasa kita wudu. Ya. Dan ingat kumur-kumurnya pakai air biasa. Jangan kumur-kumur pakai air Coca-Cola. Bahaya. Lanjut. Ya,
Jadi tadi sudah ya, hukum memasukkan sesuatu ke dalam mulut ada 4. 1, batal. 2, makruh. 3, mubah. 4, sunnah. Lanjut. 1 lubang tadi, baru 1 lubang mulut. Yang kedua, lubang hidung. Ini hidung. Ya. Pegang hidungnya, semua ada lubangnya. Ada lubangnya untuk ke bawah. Kalau ke atas, bisa bahaya kalau hujan. Hidung. Kapan hidung bisa membatalkan puasa? Ya, hidung membatalkan puasa, yakni memasukkan sesuatu ke dalam lubang hidung bisa membatalkan puasa. Nah, kalau kita memasukkannya di luar batasan yang apabila kita masukin air ke dalam hidung kita itu terasa panas atau terasa pusing. Karena kan kita masukin air ke dalam hidung kan ada batasannya ya. Kalau kita terasa panas, nah itu batas hidung. Jadi puasa jangan jorok. Mentang-mentang ini lubang, pahaminnya cuman sesuatu nggak boleh masuk ke dalam lubang hidung. Jadi ini upil kita kotor-kotoran kita nggak bersih-bersihin. Jadinya puasanya jorok. Ya. Haram kalau ngupil dong. Sabar, belum sampai situ. Dengarkan dulu, oke? Jadi apa batasan hidung boleh dimasukkan sesuatu ke dalam hidung? Batasannya itu ketika kita masukin air, maka hidung kita akan pusing. Berarti di mana? Di sini ya. Di sini ya. Nah, berarti ini pinggirannya boleh nggak? Boleh nggak? Kalau lihat definisi yang tadi, boleh. Kenapa? Karena batasannya adalah ini. Jadi pinggir boleh nggak? Boleh. Paham? Ingat, definisinya harus dipegang, harus paham. Hidung, memasukkan sesuatu ke dalam lubang hidung tidak membatalkan. Ya, tidak membatalkan kalau memasukkan sesuatunya tidak melebihi batasan yang telah ditetapkan. Mana batasannya? Batasannya adalah bila air dimasukkan, maka hidung kita terasa panas. Ya, di sini nih, hidung. Jadi kita pinggir-pinggir sini diperbolehkan. Jangan kita ngupil sampai dalam sini. Ya, itu hidung. Lanjut, lubang selanjutnya, telinga. Ya. Telinga menjadi batal jika kita memasukkan sesuatu ke dalam telinga apabila memasukkan sesuatunya itu melebihi batasan. Jadi telinga juga ada batasannya. Ingat, apa batasannya? Ketika kita masukkan jari kelingking kita ke dalam telinga. Nah, itu batasannya. Jangan ditekan, jangan. Ya, tapi masukkan sesuatu ke dalam telinga. Kalau keluar kuping gimana? Lihat definisi lagi. Batasannya kelingking. Itu yang boleh dibersihkan. Itu boleh, yang itu batasan telinga. Jadi pinggir-pinggirannya boleh, boleh. Terus ininya boleh, boleh. Asalkan kita pakai kelingking dulu nih. Tuh batasannya. Jangan ditekan. Kalau ditekan dia bisa masuk. Batasannya adalah ketika kelingking dimasukkan ke dalam telinga. Ya. Kalau kita memasukkan sesuatu melebihi batas yang telah ditetapkan, maka bisa membatalkan puasa. Ini menurut para ulama. Tapi ada juga sih pendapat para ulama yang bilang tidak membatalkan. Tapi lebih hati-hati kayaknya. Lebih hati-hati kita nggak usah deh. Ya, nggak usah korek kuping. Misalnya ini langsung jawab. Kalau pertanyaan langsung jawab atau saya selesaiin dulu ya? Kayaknya langsung jawab, Mister. Kita cuma punya waktu 10 menit lagi ya. Mister dengar saya nggak? Oh ya, langsung jawab. Mimisan batal nggak? Lihat definisinya lagi. Ya. Nah, mimisan batal nggak? Lihat definisinya lagi. Tadi apa definisi hidung? Memasukkan sesuatu. Ingat, memasukkan. Kalau mimisan, hidungnya apa? Darahnya dimasukin apa darahnya keluar? Keluar. Berarti dia batal puasa nggak? Nggak batal puasa. Ya. Oke. Ya, tadi lubang telinga. Terus lubang apa lagi? Lubang yang keempat, lubang yang selanjutnya adalah jalan depan, alat buang air kecil. Ya, memasukkan sesuatu ke jalur depan buang air kecil kita itu bisa membatalkan puasa, walaupun darurat. Contoh di medis, kita nggak bisa kencing, ya Allah yahfad, kita nggak bisa kencing, dimasukin di alat kelamin kita, maka itu membatalkan puasa. Khusus untuk
perempuan, hati-hati. Dia bisa tidak sadar bahwa dia telah batal puasanya apabila ketika istinja atau bersuci, ketika buang air kecil, dia memasukkan jari jemarinya sedikit saja ke dalam lubang kemaluan jalur depannya. Maka itu membatalkan puasa. Makanya cukup istinja atau bersuci jalur depan perempuan menggunakan perut ibu jari. Oke, yang terakhir yakni jalur belakang. Ya, jalur belakang kapan dikatakan jalur belakang itu bisa membatalkan puasa? Kalau seandainya kita memasukkan sesuatu ke dalam lubang jalur belakang. Artinya jika ada orang gini. Nah, gini, kapan diperbolehkan? Ketika lubang belakang tersebut, ketika kita jongkok, nah itu yang nampak, itu yang boleh dibersihkan. Yang nampak ketika kita jongkok itu boleh dibersihkan pakai jari atau pakai ibu jari. Tapi kalau misalkan yang tidak nampak, contoh terkadang kan maaf kotoran kita kan ada jempil di dalam ya. Kita masukin, nih jari jemari kita masukin, kita ambil nih, kita ambil gitu-gitu ya. Fikih harus jelas nih ya, fikih harus jelas. Kita ambil jari jemari kita masuk, maka kita membatalkan puasa karena masuk jari jemari ke dalam lubang belakang. Makanya orang yang puasa itu jangan berenang. Kalau berenang kentut dalam air maka batal. Kenapa? Karena lubangnya terbuka. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, yang lain-lainnya itu masalah lubang ya. Yang lain-lainnya Mister akan bahas selanjutnya. Mister agak sedikit melengkap, yakni melengkap ya. Tadi kan yang membatalkan puasa ada 9. Ini baru 1 ya, mulut. Nanti 8 lagi, nanti next kapan kalau misalkan ada sesi. Intinya itu tadi kan yang sering kita temui ya, masalah lubang. Mister akan berpindah sedikit ke rukun puasa. Apa itu rukun? Rukun itu sesuatu yang wajib dilakukan. Apabila tidak dilakukan, maka rukun tersebut, maka ibadah tersebut akan tertolak. Contoh rukun sholat salah satunya baca Fatihah. Maka ketika sholat tidak baca Fatihah, maka sholat kita tidak sah. Rukun puasa ada 2. Rukun puasa ada 2. 1, NIAT, niat. Ya. Niat, ingat. Niat puasa Ramadan wajib diinapkan. Apa yang maksud wajib diinapkan? Kita wajib baca niat dari terbenamnya matahari, maghrib, sampai terbitnya fajar. Wajib setiap malam kita baca niat untuk puasa bulan Ramadan. Bagaimana baca niat? Nawaitu shawma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Kalau tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh, bahasa Sunda boleh, bahasa Jawa boleh, asalkan bahasa manusia, bukan bahasa jin atau alien. Jangan, itu tidak dimengerti. Ya, jangan pakai bahasa alien. Nah, itu ya. Nah, ingat, sekarang bagaimana tata cara niat? Mengucapkan niat hukumnya sunnah. Tempat niat di dalam hati. Jadi tata caranya gimana? Tata caranya ketika kita ucap, saya niat berpuasa bulan Ramadan esok hari karena Allah Ta'ala, langsung di hati. Diam. Nah, masukkan ke dalam hati. Kalau kita lupa niat, maka puasa kita tidak terhitung puasa Ramadan, melainkan puasa sunnah. Ya. Untuk orang yang haid, walaupun 5 menit lagi muazan atau 2 menit lagi muazan, datang haid, darah haid, maka tetap terhitung puasanya tidak sah seharian itu. Ya, maka wajib mengqadha nanti di luar bulan Ramadan. Ya, itu niat 1. Yang kedua, apa rukun puasa? Yang kedua adalah menahan dari segala yang membatalkan puasa. Ya, tadi bisa batal secara hilang dari pahala atau batal secara zohir, secara tampak. Oke. Terus ini ada pertanyaan? Terima kasih, Mister. Terima kasih, Mister Yunus. Kita masih ada waktu sekitar 2 menit. Kalau ingin ada yang bertanya, silakan. Mister, kalau boleh tahu tadi judulnya apa ya? Ini tentang baru bab tentang apanya dari puasa ya? Membatalkan. Oh. Baru satu bab ya? baru satu yang membatalkan puasa baru dibahas. Oke. Ya, silakan anak-anak ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya tentang hal-hal yang membatalkan puasa? Berarti tadi kalau korek kuping itu jatuhnya batal ya, Mister ya? Iya.
batal Miss. Oke. Karena melebihi. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau mau bertanya silakan tulis di chat boleh atau angkat tangan juga boleh. Ada yang mau tanya? Berarti Mister selain korek kuping, kalau misalkan ngupil sampai ke dalamnya situ itu batal. Tapi kalau ke depan enggak gitu. Kayak ngebersihin hidung. Kalau ke depan. Enggak terlalu dalam gitu maksudnya. Gimana Miss maksudnya? Oke. Coba kita tes Miss ya. Arjapala. Coba jawab. Arjapala jawab. Stop apa? Tadi Miss Aro nanya. Apa Miss tanyanya? Kalau misalkan ngupil, kan ngupil itu ada dua versi. Ada yang sampai dalam banget, ada yang cuma di depannya aja kayak ngebersihin ada debu gitu loh. Nah, itu masih tetap batal atau enggak ya? Enggak, yang penting enggak melebihi batas hidungnya itu. Oh, Kalau misalnya sampai dalam banget, ya ya batal gitu. Batas hidung apa Arjapala? Batas hidung. Kalau ya apa tuh di sela-sela gini, kalau misalnya masukin air, itu kadang hidung kan panas, atau biasanya panas, perih, atau enggak hidungnya pusing. Itu batas hidungnya di situ. Ya. Gimana Miss Aro jelas? jelas Mister. Thank you Arjapala. Ya. Oke, Mr. Yunus, waktunya sudah tinggal 1 menit lagi. Silakan kata closing statementnya, Mr. Yunus. Oke. Gini. Mister kalau ada orang murtad, cara dia mengerti sholat dan puasanya gimana ya? Ya tetap diganti. Dia hitung-hitung tuh, hitung dia berapa kali, berapa lama dia murtad, dikalikan sholat yang ditinggalkan berapa kali. Terus apalagi puasa yang ditinggalkan berapa kali, dihitung-hitung. Ingat ya, murtad itu bukan murtad sebenarnya. Orang yang murtad lalu masuk lagi ke Islam, itu wajib qadha. Kalau orang murtad dia selamanya Kristen, dia nggak wajib puasa karena udah Kristen. Oke, baik. Kakak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat puasa kita adalah puasa yang Allah berikan kesempatan kepada kita. Kita hitung-hitung umur kita sudah berapa tahun, puasa kita udah berapa kali, puasa kita benar apa enggak, puasa kita pakai ilmu atau enggak. Seandainya sekarang kita sudah mengetahui ilmu, maka wajib bagi kita puasa kita dengan ilmu. Ingat, kalau kita 1 hari puasa kita tinggalkan, maka tidak cukup diganti dengan puasa 1 tahun untuk mengejar keutamaan. Makasih banyak Mr. Yunus atas tausiahnya. Terima kasih atas kehadiran anak-anak sekalian. Jangan lupa dicatat ya resume untuk hari ini. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.